Dugaan sekolah tilep dana PIP ratusan siswa, kuasa hukum bersama Ormas dan LSM datangi kantor DPRD. Berikut masalahnya. Probolinggo CB News Indonesia. Dugaan penyalahgunaan dana bantuan program Indonesia Pintar PIP yang dilakukan salah satu pihak sekolah mendapat perhatian serius dari Ormas dan LSM di kota Probolinggo. Gabungan Ormas dan LSM tersebut diantaranya, Lingkar Indonesia Hebat Lihat, LSM Gerakan Probolinggo Bersatu Gerak Pro 1, dan Ormas Gerakan Muda Grip Gerakan Indonesia Bersatu, serta Ormas Skuad Nusantara Kota Probolinggo. SW Jando Gadohoka SH selaku penerima kuasa orang tua siswa menegaskan, ada beberapa pengacara yang sudah menyatakan akan bergabung sekitar ada 4 orang pengacara. Hal itu disampaikan saat mendatangi kantor DPRD Kota Probolinggo bersama Ormas dan LSM, juga orang tua pihak penerima PIP, Kamis tanggal 18 Juli tahun 2024 siang. Orang tua siswa Ismail Nizar mengatakan, dana PIP itu sudah cair tahun 2022 dan 2023. Hal itu diketahui dari keterangan anaknya sendiri, bahkan pencairan itu diterima anaknya sendiri di bank. Mirisnya uang itu diminta oleh wali kelasnya dengan dalih dipakai atau digunakan untuk membiayai pembangunan gedung sekolah, yang juga merupakan pondok pesantren, jelas orang tua siswa. Saat ditanya, apakah sebelumnya ada pemberitahuan ke orang tua murid, Ismail dengan tegas menjawab tidak ada, termasuk uang yang menjadi hak anaknya untuk apa juga tidak diberitahukan. Kami tidak pernah diajak rembuk, saya tahunya semua itu dari anak saya. Mirisnya lagi, ATM dan rekening siswa dipegang lembaga sekolah, tentang berapa jumlah bantuan PIP yang diterima anaknya, ia menjawab Rp750.000 tiap tahun, jelas Ismail. Ismail juga menyebut, ratusan siswa yang mendapat bantuan PIP diminta sekolah, menurut data yang kami tahu, tahun 2022 ada sekitar 320 siswa, kalau tidak salah untuk tahun 2023 jumlahnya berkurang sekitar 310 anak, tegas Ismail yang didampingi kuasa hukumnya SW Jando Hoka Gado. Sementara itu, SW Jando Gado Hoka SH penerima kuasa orang tua siswa menyatakan, dugaan penyalahgunaan dana PIP oleh lembaga pendidikan mengarah ke ranah tindak pidana korupsi. Ini tidak bisa dibiarkan, anak didik harus mendapat haknya sesuai aturan. Persoalan dugaan tersebut amat memprihatinkan dunia pendidikan di kota Probolinggo. Dana yang seharusnya diterima dan dinikmati penerima manfaat justru diminta penyelenggara pendidikan dalam hal ini wali kelas. Kami ditunjuk untuk mendampingi, dan kami akan berupaya sesuai hukum yang berlaku, karena 2 tahun anak klien kami tidak menerima bantuan yang menjadi haknya. Tidak boleh sekolah bersikap seperti itu, mengambil hak anak didik seenaknya, imbuh Jando di hadapan awak media. Anggota DPRD Kota Probolinggo dari fraksi Nasdem Sibro Malisi menjelaskan, untuk mengetahui tata cara daftar PIP 2024 lengkap dengan syarat dan cara cek status penerima. Pendaftaran PIP Kemendikbud RI melalui pihak sekolah atau Dinas Pendidikan setempat, peserta didik yang ingin mendaftar harus memiliki Kartu Indonesia Pintar KIP atau Kartu Keluarga Sejahtera KKS. Namun apabila tidak punya, ada beberapa langkah yang harus dilakukan siswa supaya menjadi bagian dari penerima PIP. Jika tidak punya KIP, calon peserta harus memiliki KKS dan mengajukannya kepada Satuan Pendidikan, jelas Sibro. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Pada hari ini, tepatnya tanggal 17 ya, 17 Juli 2024 ya, kami selaku ormas, beberapa ormas menindaklanjuti terkait dengan pengaduan daripada beberapa wali santri yang awalnya mungkin 1 wali santri dan sekarang sudah bertambah beberapa wali santri yang mengadukan tentang permasalahan PIP ya. Jadi atas dasar pengaduan ini gitu ya, maka kami melanjutkan proses secara birokrasi ke anggota dewan untuk melakukan rapat dengan pendapat. Bagaimana nanti mekanismenya kami mengikuti dari prosedur daripada anggota dewan, kan begitu. Jadi sempat ditemui oleh Sekwan ya, bagian Sekwan, karena anggota dewan semuanya lagi tidak ada di tempat karena mungkin ada sertijab di Polresta, informasinya begitu. Tapi tadi anggota Sekwan sudah menghubungi salah satu daripada anggota dewan untuk bisa menemui, ternyata tidak bisa. Jadi kami terpaksa harus mengirimkan secara
surat tertulis untuk pengajuan RDP. Oh gitu. Terkait Ada dengan- tanggapan Pak? Mungkin Hah? kapan-kapan? Nggak tahu. Nah, untuk harinya kami meminta kepada Sekuan tadi secepatnya permasalahan ini untuk dilakukan rapat dengan pendapat. Memangnya kenapa PIP, Pak? Nah, PIP kami selama ini atas dasar pengaduan daripada wali santri ini ya, ada dugaan-dugaan penyimpangan anggaran. Seperti apa penyimpangan? Satu misal si santri ini mendapatkan dananya PIP-nya tetapi tidak sama sekali Pernah terima. Oh. menerimanya. Itu terjadi informasinya dari wali santri ini dimulai di tahun 2022 sampai 2023 ini tidak pernah menerima. Padahal datanya itu menerima beliau. Apakah kasus seperti ini akan terjadi di sekolah atau madrasah lain, Pak? Selain madrasah yang Sementara yang mendapatkan pengaduan ini kan terjadi di lembaga ini. Ya terpaksa kami akan fokus ini dulu. Kalau nantinya itu terjadi di lembaga-lembaga lain, itu nanti tergantung Silakan dari lapor ke sini ya. rapat dengan pendapat itu nanti. ini kan Kemenak, apakah yang ditangani di Kemenak. Dikbud juga ada bermasalah begitu, Pak? Ada Selama kaitannya? ini kami masih belum ada laporan, Pak, atau pengaduan daripada masyarakat tentang yang terjadi di Diknas, Dikbud. ya. Belum ada pengaduan. Kami berani melakukan ini karena dasar pengaduan daripada masyarakat. Tanpa ada pengaduan kami juga tidak mau beropini, Pak, gitu ya. Betul. Jadi atas dasar inilah kami harus menyampaikan atau mengadukan ini atau menindaklanjuti ini kepada wakil rakyat kami terutama. Ya, Begitu. oke. Bisa dijelaskan Pak Bambang, untuk mengadunya itu kemana? Mungkin ada dibentuk posko pengaduan atau seperti apa? Nah, dan sekarang kami alias forum pemerhati pendidikan yang terdiri dari beberapa ormas dan lawyer di sini membuka posko pengaduan kepada semua wali murid yang ada permasalahan tentang PIP, silakan mengadu kepada kami. Kami akan sampaikan semuanya dan kami akan insya Allah menindaklanjuti segala pengaduan yang terjadi. Lebihnya gimana sih? Singkat saja. Ya. Awal saya mendapatkan informasi bahwa anak saya itu dapat di lembaga di mana dia belajar dari putri saya langsung. Awal saya menduga anak saya akan diajukan untuk mendapatkan PIP itu karena pihak lembaga sempat bertanya mungkin boleh jadi wali kelasnya. Zahra sebelum masuk lembaga sini dapat apa di sekolah sebelumnya? Apakah PKH atau yang lain? Itu ya dapat. Oh, kalau begitu saya telepon walinya ya untuk supaya segera memberikan biodatanya lengkap. Setelah itu ternyata beberapa bulan kemudian betul-betul dapat dan anaknya cerita sama saya. Mana Dok? Uang PPI-PPI-nya. Oh, diambil lembaga, Pak. Untuk apa katanya? Ya. Untuk apa? Besarannya kalau sanawiyah itu 750.000, Pak. Untuk apa Per katanya? anak, per anak. Diambil untuk apa katanya Pak? Mungkin pengembangan pesantren. Oh gitu. Bahasanya gitu ya? Ya, Memangnya betul apa Pak? Sekolah di mana? di lembaga pendidikan pesantren Riyadhus Sholihin, Oh, Ketapang itu, Pak. Ketapang ya. oke. Pak, informasinya ini Ya. setelah mengambil uang di bank katanya diajak makan-makan, Pak ya. Oh, itu kemenakan saya lagi, yang satunya. Oh, beda Kalau lagi. anak saya taken di kantor sepertinya keterangan anak saya. Itu tahun ajaran Pak? Cuman taken saja. Taken saja, kemudian sempat tabungannya dibawa anak saya, tapi diminta kembali semuanya sama. Tahun ajaran berapa Pak? Itu kalau enggak, ya 2022. 2022. Sampai 2023, Pak. Jenengan Ya. mengetahui itu kapan? Saya dari awal anak saya dapat sudah tahu informasinya. Karena keterangan itu, maka saya menelusuri ke beberapa instansi terkait. Mencari benarkah anak saya dapat, saya masuk ke instansi-instansi, ternyata data itu benar ada Ternyata dan benar, konkret benar ya.
baru saya yakin bahwa anak saya betul-betul dapat. Instansi yang disebutkan tadi instansi apa Pak? Yang berhubungan dengan Saya awal pendidikan masuk carinya ke Kemenak, Pak. Pak, Ya. sebelumnya pernah komplain sama lembaganya terkait masalah ini? Yang komplain siapa, Pak? Saya. Konfirmasi. Konfirmasi. Pernah nggak sampai itu konfirmasi? Nanya-nanya ke lembaga. Iya. Karena kebetulan ada beberapa keluarga besar kami yang turut ikut andil mengajar di lembaga tersebut ya. Maka itu saya floor di ruang publik keluarga tanya-tanya karena keluarga kami kebetulan juga ada beberapa di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Probolinggo, Pak. Ya. Nama lengkap saya Ismail Nizar, Pak. Oke, alamat mana? Alamat tanyanya. Alamat mana? Sumber Taman. Alamat Sumber Taman, Pak. Oke. Terkait dengan kasus PIP yang Ya ditangani. tentunya sebagai pengacara harus memberikan pembelaan dalam rangka hak dan kepentingan yang mungkin terabaikan oleh entah itu baik oleh institusi, instansi pemerintah maupun swasta ataupun peraturan perundang-undangan. Pak pengacara, ini Baik. informasinya ada pihak sekolah yang sudah mendatangi orang tua korban, itu katanya saya minta untuk damai, gimana menurut jenengan? Ya tentunya itu kan kita kembali kepada Yang bersangkutan. korbannya yang bersangkutan. Kalau memang itu bisa diselesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan, monggo silakan. Tapi saya tidak menjamin. Masalahnya apa? Karena ini kan bantuan PIP ini kan sumber anggarannya kan dari pemerintah, dari negara, Iya. kan begitu. Ini yang apa ya? Yang sangat saya prihatin juga. Kenapa kok kalau memang itu haknya ya tentunya harus diberikan. Berarti ini dugaan korupsi Pak ya? Tentunya kalau dari kajian dan analisa hukum kita sementara ini seperti itulah yang akan terjadi. Tapi mudah-mudahan kalau memang kedua belah pihak ini ada komunikasi, ada musyawarah, ada apa ya sharing terkait dengan ini apa segala macam penyelesaian ini ya monggo. Ada rencana untuk Katanya melapor yang ke terkait APH Pak? mengarah ke mana? Ke korupsi. Loh, ya, iya kan saya Kalau untuk bilang kekeluargaan kan gimana ini Pak nanti? Ada rencana melapor ke APH? Ini kan perbuatan, Pak. itu kan sudah ada di beberapa LSM yang tergabung yang turut prihatin. Nah, kita kan sudah membuat surat dari pihak korban ini kepada 4 kalau tidak salah 4 LSM Dan ini itu nanti- yang turut prihatin mau mengawal kasus ini. Itu adalah masyarakat yang tidak mampu, Pak. Kalau reguler begitu, yang tidak mampu, siapa penerima yang tidak mampu dibuktikan dengan dia masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, nama-nama yang sudah ada di DTKS itu by system itu akan terdeteksi di akun Si Pintar namanya. Si Pintar di masing-masing satuan pendidikan. Kemudian nanti itu diajukan ke kementerian secara sistem juga akan memastikan bahwa nama-nama ini kemudian dapat PIP karena dia DTKS. DTKS dibuktikan dengan biasanya dia nerima PKH dan menerima BPNT. proses Itu wajib penyaluran itu ya? PIP sendiri gimana? Ya. Proses penyalurannya sendiri Penyaluran PIP. dari lembaga atau langsung dari pemerintah? Jadi penyaluran PIP itu kan anggarannya melekat di pos bantuan sosial di Kementerian Pendidikan. Kemudian diterbitkan SK oleh Pusdatin namanya. Pusat Pendataan dan apa gitu di kementerian itu terbitlah SK nama-nama penerima PIP. Ngambilnya gimana? Terus cara pengambilannya gimana Pak? Setelah penerima PIP ada 2. Satu disebut dengan nominasi. Siapa nominasi? Orang yang pertama kali dapat. Maka prosesnya harus membuka rekening terlebih dahulu. Setelah itu 2 bulan baru cair. Oh gitu. Ya, Besarannya berapa Pak? berbeda-beda. Untuk tahun ini SD 450, SMP 750, SMA 1.800.000. Diterima anaknya langsung apa oleh lembaga
diterima anak langsung atau orang tua. Iya, berarti lembaga maupun sekolah yang dimaksud tidak bisa ya ambil ya? Kolektif boleh di Kementerian Agama. Asal ada pemberitahuan kayaknya. Sama pemberitahuan dari mana? Ya mungkin ke wali murid yang bersangkutan. Oh, enggak, biasanya alurnya itu setelah dicairkan, biasanya wali murid itu kemudian diundang dan diberikan uang. Ini kan pengajuannya ada dua macam, dari sekolah dan dari partai sendiri. Aspirasi itu namanya. Ya, Memang benar ya ada Ya, kalau ya. aspirasi jalurnya Sama, jadi kita sama-sama, jadi bukan aspirasinya DPR ya. betul. DPR RI. Iya, iya. Ya, DPR RI, kemudian dia punya akun juga. Karena kita semangatnya kenapa kok diberikan juga? Karena bisa jadi kuota di daerah sedikit. Jadi misalkan nih warga tidak mampu di kota Probolinggo ada 10.000, kuotanya 2.000. Maka akan ada 8.000 yang sebenarnya dia berhak tetapi tidak dapat. Makanya bisa lewat pemangku kepentingan namanya. Selain jalur aspirasi apa lagi? Reguler. Reguler itu siapa yang mengajukan? Kalau melalui Dinas Pendidikan, Ya sekolah ya. pihak sekolah. Pak, tidak melalui rekening masing-masing penerima, Pak. Oh iya, semua anu kan penerima. Nah, iya. Kan seharusnya yang ngambil kan penerima, pasportnya kan yang tahu penerima, Pak. Iya, penerima. Oke.